ternyata memilih kerjasama dengan saudara Abdul Ghafur. Sementara yang dari Papua nampaknya ya di leg kedua mencoba saudara-saudara. Satu personil lagi datang membantu. Terpaksa harus berobek di pertahanan garis kedua. Dua personel Erik yang diantaranya Erik dengan saudara Abdul Ghafur mampukah melewati di garis kedua yang sudah ditunggu oleh rekan-rekannya. Masih mencoba. Benar-benar merugikan saudara-saudara, di mana waktu sudah. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa di like dulu ya. Dan yang paling utama, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Namun masih terjadilah umpan-umpan yang sangat menarik dilakukan. Lolos satu personil saudara Fathur Rozi. Posisi diganti saja oleh saudara Yayan. Di leg kedua atau di sudut dalam. Lolos lagi satu personil dari Bonek. Masih terlepas dari cengkeraman di leg pertama. Langsung saja Yayan bisa meloloskan diri dengan sangat cantik tanpa perlawan kedua penjaga dari Putra Anung. Saudara-saudara, rupanya 4 pemain masih mencoba bikin titik lemahnya dari Putra Anung. Masih selamatlah Abdul Ghafur di sudut depan leg terakhir yang dituju. Sementara masih ada Yayan mencoba mengalahkan pemain-pemain dari Putra Anung. Pemain belakang Putra Anung nampaknya sedikit kesulitan untuk membendung dan serangan yang dilakukan oleh Bonek. Namun Bonek masih bisa berlalu di hadapan pemain-pemain tangguh. Masih kembali bisa dihancurkan, di mana 3 personil dari Putra Anung kembali bisa dirobek oleh Bonek Mania. Di barisan belakang 1 personil Abdul Ghafur sudah berdiri bebas di leg pertama. Saudara-saudara, mampukah kiranya Abdul Ghafur menempati posisi terbaiknya ini untuk menciptakan sebuah angka? Namun ya masih rumornya cukup berbahaya. Yayan datang membantu memilih posisi terbaiknya. Sudah berhadapan di leg pertama, tinggal 1 langkah lagi akan berubah kedudukan atau sebaliknya. Ya hampir saja, di mana pengejaran dilakukan nyaris tersentuh saudara-saudara, namun masih selamat. Pejuang Bonek sudah berada di jantung-jantung atau titik akhir di leg pertama untuk meraih sebuah skor. Kita nantikan saja, berhasilkah kiranya Yayan, berhasilkah kiranya Abdul Ghafur di leg pertama. Sayang sekali, di mana feeling yang digunakan nampaknya masih belum tepat, masih belum ada keberuntungan di posisi Bonek, sehingga tersentuh cukup baik oleh Putra Anung. Saudara-saudara, masih berhenti sejenak karena ada perbaikan sebuah last minute. Wasit kembali membunyikan kulitnya, di mana masih Putra Anung mencoba menggempur di petek pertama. Langsung saja melesat cukup cepat sekali, ditambah 1 personel lagi nomor 7, sehingga saudara Anang turun ke petak kedua guna membendung jaringan serangan yang dilakukan oleh Putra Anung dengan 3 pemain masih tertahan di benteng kedua. Sementara 1 personel lagi ditahan oleh saudara Yayan di leg pertama. Masih 4 pemain mencoba merobek pertahanan di leg kedua, namun berhasil 1 pemain melewati saudara Abdul Ghafur leg terakhir yang dituju, sehingga masih kalah dalam lulus. Leg saudara-saudara, terobosan kembali dilakukan oleh Putra Anung cukup membahayakan, namun ada 1 personil yang mencoba menghalangi gerakan yang sangat cepat dilakukan Putra Anung. Nampaknya terhenti di leg keempat. Masih berlangsung jaringan penyerangan dilakukan oleh Putra Anung, cukup membahayakan. Pengejaran dilakukan namun tidak berhasil, sehingga sudah Erik mendapatkan lawan dari Putra Anung di leg ketiga. Masih cukup berhati-hati Putra Anung. Nampaknya Putra Anung
satu lagi sudah naik tangga berada di posisi garis kedua menghadapi yaitu Abdul Ghafur. Namun Zainul, maksud kami yaitu saudara Zainuddin, sempat mematahkan serangan yang dilakukan oleh Putra Anum di last minute kelima. Gagallah sebuah angka yang akan diciptakan Putra Anum, di mana pertandingan berjalan cukup baik sampai detik ini saudara-saudara. Masih kembali dicoba, lolos lagi saudara Hanan, posisi diganti saja oleh saudara Fathur Rozi. Masih pancingan dilakukan, namun tersentuh cukup baik saudara-saudara. Gagal serangannya dilakukan oleh Bonik Bania. Kembali Putra Anum. Putra Anum mencoba membawa serangannya dan menggebrak di benteng pertama. 5 personil langsung saja menggebrak, lolos nomor punggung 5 saudara-saudara. Posisi diganti saja oleh rekannya, lolos lagi 1 personil, diterima saja oleh saudara Fathur Rozi. Pasukan kembali menempati posisi terbaiknya, langsung saja memberikan umpan-umpan yang cukup baik. Hanan bisa mematahkan serangan yang dilakukan, di mana kelengahan Putra Anum sempat dimanfaatkan oleh saudara Hanan dengan gerak tipunya, sehingga gagal serangan yang dilakukan oleh Putra Anum pada detik ini saudara-saudara. Masih Bonik akan memberikan umpan-umpan yang sangat mematikan. Masih dicoba saja oleh saudara Hanan, masih belum berhasil, namun cukup baik sekali yang sudah lakukan. 2 personel 1 belinggu sudah bisa merobek spin kedua yang dikawal oleh Putra Anum. Posisi diganti saja oleh saudara Abdul Ghafur kerjasama dengan saudara Zainuddin. Sementara sudut depan masih tetap saja ditempati oleh saudara Hanan. Namun 1 personel lagi nomor punggung 14 dari Bonik Mania sudah kembali hasil melewati di sayap kiri penjagaan lesmin pertama. Kembali Yayan. 2 personel sudah bisa dirobek oleh Yayan, 1 galigus sudah bisa dihabisi oleh Yayan, dan sekarang Yayan sudah melakukan serangan baliknya. Mampukah? Pada kali ini sayang sekali saudara-saudara, pada serangan berikutnya Yayan tersentuh di lesmin kelima, tidak kuasa melintasi lesmin berikutnya saudara-saudara. Masih Putra Anum langsung saja pemain muda Putra Anum yang ditampilkan pada malam ini menghadapi tuan rumah Bonik, di mana skor masih tetap 0-0. Turun ke petak kedua, saudara Hanan mencoba melindungi Lasmin yang dikawal barisan belakang dari Bonik. Lolos lagi keduanya di Lasmin kedua saudara-saudara. Nampaknya tersisa 3 pemain di benteng kedua, namun 1 personel ditahan saja oleh saudara Yayan di Lasmin pertama. Masih terjadi masih baik sekali, di mana sangat kuat saudara Erik menahan gempuran yang dilakukan oleh Putra Anum di Lasmin ketiga. Sampai detik ini beberapa detik masih tidak bisa dilewati. Hanan berhasil saudara-saudara mematahkan serangan yang dilakukan oleh Putra Anum di Lasmin ketiga. Masih kembali kesempatan untuk Bonik. Mampukah Bonik terlebih dahulu memberikan hadiah kepada seluruh penonton sebuah angka, atau sebaliknya malah Putra Anum yang terlebih dahulu mengisi kotak kosongnya? Kita nantikan saja di mana gebrakan Erik yang sangat menjanjikan saudara-saudara, sehingga meningkat cukup baik. Masih pengejaran dilakukan namun tidak berhasil, di mana serangan ganda dilakukan oleh Bonik berhasil cukup baik. Posisi diganti saja oleh saudara Zainuddin kerjasama dengan saudara Abdul Ghafur. 3 pemain kembali bertahan di benteng pertama, ternyata mencoba akan mencari titik lemahnya lawan di garis kedua. Mampukah kiranya saudara Abdul Ghafur melewati di garis kedua, di mana masih tetap saja mencoba untuk melewati di garis kedua saudara-saudara. Siapakah yang lebih tangkas? Namun nomor punggung 14 saudara-saudara masih apakah yang terjadi, namun dianulir oleh wasit, dikembalikan ke tempat semula saudara-saudara. Masih
Fathur Rozi kembali merobek di last minute ketiga, bisa dilewati cukup baik oleh Fathur Rozi. Kembali Fathur Rozi mengamuk di last minute kelima, mencoba mengalahkan sang penjaga last minute kelima. Pengejaran dilakukan, namun masih gagal putaran Anom untuk mengkandaskan serangan yang dilakukan oleh Boni. Boni bisa melewati cukup baik hingga beberapa personil sudah melakukan serangan baliknya. Terobosan dilakukan oleh saudara Abdul Ghafur. Ternyata masih Abdul Ghafur terhenti di garis kedua, memberikan perlawanan di garis kedua. Abdul Ghafur, mampukah kiranya Abdul Ghafur melewati garis kedua dan pertama? Kita nantikan saja saudara-saudara. Masih gebrakan dilakukan di garis kelima. Nampaknya Fathur Rozi harus ekstra hati-hati. Di mana rekannya sudah ya bagus sekali, di mana titik lemahnya lawan. Gagal lagi. Nampaknya terobosan dilakukan Yayan, hanya membentur sang penguasa jantung pertahanan dari Putra Anom. Gagal serangan yang dilakukan oleh Boni Mania. Kembali Putra Anom mencoba mengisi di petak pertama. Masih angka-angka sejenak Putra Anom. Lolos nomor 5. Diterima saja di garis ketiga oleh Erik. Masih gagal penyentuhan. Satu pemain lagi sempat ditahan oleh saudara Yayan di garis pertama. Masih konsisten. Ya, masih Abdul Ghafur bisa menyentuh salah satu personel dari Putra Anom dari sayap kanan penjaga di lesbi kedua. Masih Bonik, saudara-saudara. Bonik mencoba mencari titik lemahnya lawan sang penjaga dari Putra Anom. Pancingan sudah dilakukan cukup baik sekali keduanya, masih selamat saja di mana gerak tipu dilakukan Fathur Rozi sehingga membuat kedua pemain dari Putra Anom tidak bergeming. Bisa berlalu di sudut dalam, saudara-saudara. Masih keduanya mencoba di sudut depan, masih dicoba lagi oleh Bonik di benteng pertama. Coba goreng pertahanan depan, namun sampai detik ini masih bertahan. Masih gagal lagi, di mana jual beli penyentuhan pertandingan pada babak pertama full B. Masih berlangsung, namun kembali saudara Hanang mematahkan serangan yang dilakukan oleh Putra Anom, saudara-saudara. Wasit kembali bunyikan telinga dipersilakan. Masih Bonik Mania mencoba menggempur di benteng pertama. Lolos satu personil Yayan. Posisi di lebih saja oleh saudara Abdul Ghafur. Nampaknya pancingan sudah dilakukan oleh Fathur Rozi di sudut depan. Masih cukup baik, terpaksa harus melepaskan pemain Boni nomor 2 karena nampaknya kesulitan Putra Anom untuk mengawal seorang Fathur Rozi. Posisi dikini saja oleh saudara Erik di sudut dalam. Masih ada kanan kejar sepatu katanya, masih lolos Erik. Last minute kelima yang dituju Erik. Sekali di mana gebrakan dilakukan oleh Boni, namun cukup berhati-hati pemain Boni. Kembali Yayan merobek lesmin keempat, saudara-saudara. Sudah bisa melewati cukup gampang sekali sehingga satu personel melakukan serangan baliknya saudara Abdul Ghafur. Masih dicoba di lesmin kedua, gagal lagi, di mana pertandingan di babak pertama full B sudah berkurang 4 menit akan berlalu. Pertandingan akan usai dengan waktu yang sangat sedikit, 4 menit. Masih gagal lagi. Pembicaraan dilakukan Yayan namun masih belum berhasil, saudara-saudara, sehingga saudara akan turun ke petak kedua melindungi rekan-rekannya yang berada di posisi kedua. Abdul Ghafur masih
dikembalikan ke tempat semula saudara-saudara. Lolos lagi nomor punggung 11 dari Putra Anom, diterima saja oleh saudara Fathur Rozi. Ya, pengejaran dilakukan. Namun pada kali ini dengan sisa waktu yang sangat singkat, mampukah kiranya tim tuan rumah mengisi kotak kosongnya, atau sebaliknya malah dipatahkan oleh Putra Anom. Masih Bonik lolos seorang diri Yayan, diterima saja di garis ketiga. Masih mencoba seorang diri Yayan. Ya, kembali dirobek oleh Yayan di last minute ketiga, dan Yayan sudah melewati di last minute ketiga, berhadapan di last minute keempat. Sementara datang lagi sang penggempur dari Bonik, masih gagal lagi saudara-saudara, di mana waktu tersisa 2 menit lagi akan berakhir. Dipersilakan untuk Putra Anom menggempur di titik pertama. Langsung saja 2 personil mengapit saudara Abdul Ghafur. Sementara di sudut depan masih kehilangan 1 personil lagi. Nomor 5 sudah bisa melewati cukup baik di sudut depan yang dikawal oleh saudara Yayan. Keduanya masih mencoba lolos oleh Abdul Manan. Masih Hanan bisa menyentuh salah satu personel dari Putra Anom saudara-saudara, di mana kembali kesempatan Bonik untuk melakukan gempuran di titik pertama. Dipersilakan, masih sudah melakukan gempurnya, dipersilakan untuk menjaki atau melewati dari sudut pertama. Masih dicoba saja Fathur Rozi, juga Yayan sudah bisa melewati di sudut dalam. Ya, dengan sisa waktu yang tinggal sedikit, hanya dalam 1 menit, mampukah kiranya Bonik untuk meraih angka, atau terjadilah 0-0 di pertandingan perdana atau babak pertama saudara-saudara. Masih berlangsung jaringan penyerangan dilakukan oleh Bonik, namun lolos saudara Hanan, diterima saja di garis keempat. Naik tangga saudara-saudara, hanya menunggu 1 personil saja. Namun masih terlalu pelan, di mana 1 personil sudah berhadapan di last minute pertama. Saudara Erik, mampukah Erik melewati last minute pertama saudara-saudara? Kita nantikan saja. Masih mencoba dan mencoba, di mana masih tetap saja bertahan. Masih Putra Anom di last minute kedua mencoba memberikan perlawanan kepada tim Bonik. Masih Bonik selamat saja dari jangkauan, ternyata masih bisa berlalu di last minute ketiga. Masih selamat saja pemain Bonik. Masih seharusnya masih mencoba lagi 1 pemain saudara-saudara. Ya, ternyata nampaknya 1 personil lagi harus berupaya keras melewati beberapa personil saudara-saudara. Dengan 1 personil lagi, nampaknya kerjasama dengan saudara Abdul Ghafur masih dicoba saja oleh Bonik saudara-saudara. Masih Bonik mencoba, pancingan-pancingan sudah lakukan, namun masih dicoba beberapa detik, masih bertahan, langsung gagal saja saudara-saudara. Dengan sisa waktu tinggal, ya, berakhirlah sudah pertandingan di babak pertama full B dengan skor 0-0. Dan kita nantikan babak kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton guys. Semoga Anda terhibur, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, enjoy. Masih dapat dibatalkan oleh saudara Yayan di last minute pertama. Kembali kesempatan dimiliki oleh Bonik sebagai tim tuan rumah, di mana di babak pertama yang baru saja Anda saksikan, keberadaan skor masih 0-0, dan kita saksikan sepak terjang selanjutnya pertandingan di babak kedua. Siapakah yang mempunyai keberuntungan pertandingan di babak kedua? Kita nantikan saja. Masih
diberikan begitu saja satu personel oleh resmen pertama. Ya, masih Pipi masih mencoba kerjasama dengan satu personel nomor 14 dari Boni yang diberikan saja oleh saudara Erik masih tertuju di last beat depan. Ternyata di last beat kedua masih ada Pipi mencoba dengan gaya yang cukup energik. Masih cukup baik kreatif dilakukan Fathur Rozi, kembali bisa merobek Putra Anom di lesmin ketiga dan sudah naik tangga saudara Yayan sudah berada, namun sayang sekali Fathur Rozi tidak bisa berhati-hati saudara-saudara, sedangkan rekannya Yayan sudah berhasil meruntuhkan sang penjaga Putra Anom di barisan belakang. Sayang sekali sia-sia perjuangan saudara Yayan. Kembali Putra Anom mencoba memberikan perlawanan di benteng pertama. Lakukan sudah Putra Anom mencari titik lemahnya lawan sang penjaga. Masih lewat cukup baik nomor 13. Meluncur cukup baik, disusul lagi dengan nomor 5. Diterima saja oleh saudara Fathur Rozi. Di lesmen pertama masih tersisa 3 pemain yang dikawal oleh saudara Yayan. Masih akan bertahan berapa detik bertahan. 3 pemain dari Bonik bertahan, saudara-saudara, penjagaan cukup akurat, namun hilanglah satu personel nomor 11 dari Putra Anom. Kembali bisa melewati cukup baik di sayap kanan penjagaan di lesmen kedua yang ditempati oleh saudara Abdul Ghafur. Masih kembali 4 pemain masih mencoba, namun sayang sekali saudara-saudara, hampir saja terperangkap 3 pemain, namun di benteng kedua 4 pemain kembali menggempur di benteng kedua. Mampukah kiranya Bonik mempertahankan di lesmen Amon? Sayang sekali sudah 1 personel sudah lolos, tinggal menunggu waktu saja Bonik bisakah bertahan atau sebaliknya malah Putra Anom yang terlebih dahulu mengisi kotak kosongnya dengan angka perdananya. Saudara-saudara, kita nantikan saja. Masih 1 pemain yang sudah berhadapan di lesmen kedua, saudara Abdul Ghafur masih mengatur posisi Putra Anom. Saudara-saudara, nampaknya 4 pemain masih pengejaran dilakukan di lesmen terakhir, terpleset saudara-saudara, sehingga sangat gampang sekali dilewati. Masih beberapa pemain sudah bertempur di benteng kedua, saudara-saudara. Bisakah menyelamatkan diri pasukan Bonik? Masih pengejaran dilakukan, namun sia-sia saja. Terpaksa 4 pemain sudah menggempur di benteng pertama. Mampukah Putra Anom meraih sebuah angka? Masih kembali dicoba. Masih tetap terjadi. Bagus sekali. Di mana kedua pemain dari Bonik tidak bergerak, saudara-saudara, terpaku di posisinya, sehingga berubah kedudukan menjadi 1-0 atas keunggulan Putra Anom di babak kedua. Masih kembali pantingan dilakukan, masih kehilangan 2 personel. Langsung saja turun ke babak kedua, saudara-saudara. Masih Putra Anom mencoba menghancurkan di benteng kedua. Lolos lagi dari Erik yang masuk di sebelah kanan, yang dijangkau sebelah kiri. Nampaknya masih 4 pemain kembali mencoba melewati di lesmen kedua dan ketiga. Pengawalan masih cukup ketat, masih berapa detik bertahan. Lolos lagi 1 personil, lagi-lagi cukup berbahaya. Nampaknya penguasaan penjaga di pihak Bonik. Masih Erik gagal, masih berhasil maksud kami menyentuh salah satu personel dari Putra Anom. Bukan kiranya Tikton rumah mengisi kotak kosongnya untuk mencari kedudukan dari Putra Anom. 2 pemain Fathur Rozi bersama dengan saudara Yayan masih enggan untuk melewati di sudut depan.
Bonek untuk melewati cukup baik sekali di mana peluncuran dilakukan. Satu personil masih selamat dan jangkauan masih belum saja dari Papua kecapean di atas kapal meluncur ke Jember, memakan waktu 1 hari perjalanan sehingga tidak bisa menggunakan tenaga sebaik-baiknya. Lolos lagi 1 pemain. Masih 5 personil masih bertahan di benteng pertama. Lolos lagi di lesling kedua. Nampaknya pertahanan depan sangat rapuh sekali sehingga kesulitan paling belakang dari Bonek untuk membendung jalan serangan yang dilakukan oleh Putra Anom. Masih saudara Pipi kembali bisa dilewati. Masih saudara Fatur Rozi nampaknya bisa dilewati oleh pemain Putra Anom pada kali ini, saudara-saudara. Masih terobosan dilakukan Putra Anom, memilih menghadapi saudara Yayan. Masih Yayan mencoba menahan serangan yang dilakukan Putra Anom. Di lesling pertama kembali lesling belakang. Pipi berhasil. Di mana Pipi berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh Putra Anom di lesling kelima, saudara-saudara. Harus berusaha keras pemain kita Bonek untuk menyamai kedudukan. Skor yang sangat tipis 1-0 atas keunggulan. Ya, baik sekali saudara-saudara, di mana di benteng pertama masih tersisa ya, pancingan sudah dilakukan oleh Zainuddin. Masih mencoba memberikan perlawanan, cukup baik sekali peluncuran dilakukan Zainuddin. Masih bisa menghilang di sudut depan. Fatur Rozi juga dilepas begitu saja oleh sang penjaga kartu pertahanan dari Putra Anom. Sementara yang lainnya masih tertahan di lesling pertama dengan 2 personil. Masih kembali menang saudara Zainuddin, berhasil melewati di lesling keempat. Namun serangan berikutnya di lesling kelima masih tertahan beberapa detik, saudara-saudara. Namun sudah naik tangga 1 personel, yaitu masih Hanan memberikan perlawanan kepada sang penjaga Putra Anom di lesling kelima. Baik sekali, sayang sekali saudara-saudara, di mana Hanan sudah berhasil merobek pertahanan belakang. Namun terjadilah penyentuhan di lesling pertama dan jelas serangan yang dilakukan oleh Bonek, saudara-saudara. Masih dicoba penyerangan dilakukan oleh Putra Anom, lolos keduanya. Serangan ganda dilakukan Putra Anom berhasil cukup baik hingga bisa berlalu di lesling pertama, saudara-saudara. Masih mencoba di benteng kedua yang dikawal ketat oleh Bonek. Masih Bonek bertahan beberapa detik, di mana pemain masih belum bisa melesat dan cepat. Namun pengejaran saudara Abdul Ghafur tidak berhasil. Masih kehilangan nomor 11 yang dikawalnya. Masih kembali ditahan saja. Apakah yang terjadi? Erik nampaknya masih tenang-tenang saja, walaupun pemain dari Putra Anom lewat di sebelahnya, tidak bisa menyentuh salah satu personel atau mengejar. Ragu-ragu Abdul Ghafur. Masih di mana gerak mati yang sudah dilakukan Putra Anom, namun pada kali ini bisa terbaca dengan baik. Bijikan yang sangat tepat sasaran, Abdul Ghafur bisa mematahkan serangan yang dilakukan oleh Putra Anom di lesling kedua. Wasit sudah bukan kulitnya dipersilakan. Kesempatan Bonek untuk meraih sebuah angka. Dengan demikian
Kedudukan bisa imbang 1-1, sementara skor sementara dimiliki oleh Putra Anom dengan 1-0. Masih dicoba, masih terus mencoba saudara-saudara. Masih selamat saja keduanya, disusul oleh Fatur Rozi. Masih mencoba di lesmen pertama. Masih cukup baik luncuran dilakukan. Satu pemain lagi nampaknya mencoba di lesmen. Ya, masih dicoba oleh saudara. Hampir saja. Namun nampaknya cukup berbahaya saudara-saudara. Masih selamat dari jangkauan. Masih bisa berlalu di lesmen pertama saudara-saudara. Akibat gerak tipu yang dilakukan Hanan yang sungguh memikat saudara-saudara sehingga tidak bisa leluasa mengejar saudara Abdul, maksud kami yaitu saudara Hanan. Saudara Yayan masih tertahan di lesmen kedua saudara-saudara, sedangkan masih beberapa person sudah melakukan serangan baliknya. Masih Boni mengatur posisi terbaiknya. Lolos lagi saudara Pipi dari Papua yang ke Jember menaiki pesawat terbang. Masih saja yang sengaja diturunkan pada malam ini saudara-saudara. Masih satu personel saudara Zainuddin sudah berhadapan di lesmen ketiga, akan mencari titik lemahnya lawan dari Putra Anom. Kembali gebrakan sudah terjadi, dipancing saja oleh saudara Hanan sehingga terpentala sang penjaga di lesmen kelima. Cukup baik sekali, satu persatu sudah boleh tangga. Ya, masih Erik berada di posisi garis kedua, masih berdiri bebas. Yang lainnya masih berusaha melewati diri garis kelima. Disusul lagi saudara Hanan. Ya, sempat dengan saudara Yayan. Naik tangga saudara Hanan. Satu personel dari Papua menempati posisi garis pertama saudara-saudara. Mampukah pemain dari Papua? Sangat merugikan yang sudah susah payah mendatangkan dari Papua untuk berlaga di malam ini. Namun berapa peluang yang sudah dirugikan tim Bonik. Nampaknya saudara-saudara masih kembali Putra Anom mencoba membangun serangan untuk berusaha di benteng kedua. Masih bertahan pemain kita Boning mempertahankan pengejaran Abdul Ghafur, di mana nomor punggung 7 tidak kuasa untuk menghindar dari kejaran. Gagallah serangan yang dilakukan oleh Putra Anom. Masih mencoba lolos Fatur Rozi. Dua lesmin satu geligus tidak bisa dilewatinya saudara-saudara. Disusul oleh saudara Yayan. Sementara dari Papua kerjasama dengan saudara Zainuddin di posisi garis kedua oleh saudara Zainuddin. Tiga pemain mencoba menggebrak di benteng pertama. Masih kembali dicoba, 4 pemain masih berada di posisi benteng pertama. Lakukan sudah, masih umpan dilakukan, namun masih belum berhasil. Masih penjagaan cukup akurat dilakukan oleh Putra Anom, namun masih gagal oleh Putra Anom. Cukup cantik sekali penyentuhan Putra Anom di lesmen pertama. Gagal serangan yang dilakukan oleh Boning saudara-saudara. Nampaknya di pertandingan pada babak kedua tinggal 4 menit lagi akan usai. Masih lolos satu personel dengan nomor punggung 5 sudah bisa melewati di sudut depan. Lakukan sudah berapa personel mencoba menggempur baik sekali.
tanpa berikan aba-aba langsung saja bisa melewati cukup baik di last menit kedua. Masih Putra Anom, masih gagal pengejaran dilakukan. Masih bisa berlangsung penyerangan dilakukan Putra Anom, saudara-saudara. 3 pemain masih bertahan di posisi garis pertama sampai ketiga, masih berada di posisi Erik dari penjaga lesbik ketiga, masih mencoba untuk menghancurkan di lesbik ketiga, saudara-saudara. Mampukah Putra Anom melewati saudara Erik pada detik ini? Berapa detik, namun di garis terakhir di mana saudara-saudara kesempatan untuk Bonik memberikan perlawanan di babak kedua, saudara-saudara. Wasit sudah memberikan punya, dipersilakan. Masih dicoba oleh Bonik, nampaknya rekan masih belum berada di posisi, terpaksa masih mencoba lagi. Lolos saudara Yayan dengan sangat baik, selamat dari pengejaran dari Putra Anom, saudara-saudara. Masih kembali dicoba, lolos lagi Abdul Ghafur, dibantu saja oleh saudara Fathur Rozi. Tersisa 3 pemain, masih dicoba saja oleh saudara Hanan di sudut depan, lolos cukup baik, saudara-saudara. Sayang sekali masih terjaring di benteng kedua, saudara-saudara. 4 pemain masih bisa dihentikan saja oleh Putra Anom di benteng kedua. Kembali dicoba saja oleh saudara Hanan, masih kerjasama dengan saudara Fathur Rozi. Cukup baik sekali pengejaran dilakukan. Dengan demikian 4 pemain sudah turun ke barisan belakang menghadapi Putra Anom. Masih 1 personil lagi dari Papua sudah menghadapi di last menit pertama, saudara-saudara. Mampukah kiranya? Namun Fathur Rozi kembali bisa merobek pertahanan belakang, di mana pertahanan belakang sudah bisa dihancurkan oleh Fathur Rozi. Sementara yang lainnya masih berusaha melewati di garis kelima. Namun pada kali ini saudara-saudara 1 personel dari Papua masih bertahan, masih cukup tenang, di mana tim Bonik nampaknya sangat agresif untuk menambah atau membuat 1 angka. Masih dicoba, masih belum berhasil sampai detik ini, saudara-saudara. Di mana pasukan Bonik nampaknya baik sekali gerak tipu dilakukan Hanan, sehingga sang penjaga tidak kuasa bergerak hingga 1 persatu sudah mulai naik tangga. Nampaknya kerjasama dengan saudara Erik di garis kedua, saudara-saudara. Masih harus penuh istirahat, hati-hati, di mana masih terpaksa menunggu 1 personel. Masih berusaha kerjasama dengan siapa kiranya saudara Erik. Tersisa 1 menit lagi. Hanya tersisa 1 menit, rapukan kiranya. Masih cukup baik Putra Anom memberikan perlawanan, masih bisa dihancurkan. Tersisa 3 pemain lagi, saudara-saudara. Nampaknya Putra Anom masih tinggal berapa detik? Tinggal 5 detik, saudara-saudara. Pertandingan akan selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah bertanding di babak kedua full pay.